Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala alladzina salaku sabilan najah amma ba'du. Yang kami hormati segenap hadirin, para mustami'in, para pendengar dimanapun berada. Syukur alhamdulillah hingga pada kesempatan malam hari ini, sebagaimana biasa Allah Subhanahu wa taala masih memberikan nikmat sehat kepada kita, sehingga pada kesempatan malam hari ini kita masih mendapatkan takdir yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kesempatan yang indah, kesempatan yang baik dan yang mulia ini menjadi momentum bagi kita setiap insan yang beriman untuk bisa berkontribusi dalam segala kebaikan. Bapak Ibu sekalian, saudara-saudaraku dimanapun berada yang kami hormati dan yang kami muliakan. Pada kesempatan kali ini akan kami sampaikan satu pesan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menegaskan bahwa sayati zamanun ala ummati yuhibbuna khomsan wayan sauna khomsan. Kelak akan terjadi pada umatku suatu masa di mana mereka banyak manusia yang mencintai 5 perkara, tetapi mereka lupa akan 5 perkara yang lainnya. Lalu 5 perkara tersebut diantaranya apa saja? Yang pertama, kata Rasulullah, ini diingat-ingat. Yang pertama adalah yuhibbuna dunya wayan saunal akhirah. Banyak manusia yang tenggelam dengan kecintaan yang fana. Mereka banyak mengagungkan dunia, karena dunia menjadi orientasi di dalam hati dan juga pikirannya. Tetapi mereka lupa dengan akhirat. Cinta pada dunia dan lupa terhadap akhirat. Padahal kehidupan manusia, bahkan semua alam, semuanya akan terjadi kerusakan, akan hancur, akan lebur pada waktunya. Termasuk kita sebagai manusia. Manusia diberi kesempatan hidup di dunia ini dalam waktu yang relatif singkat. Bagi orang yang tergila-gila dengan dunia, baik untuk menggapai harta benda, kedudukan, jabatan, mereka semuanya banyak lupa akan kehidupan akhirat. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, terutama orang yang beriman, wabtaghi fima atakallahu darul akhirah. Carilah apa yang telah Allah anugerahkan kepada kita untuk kebahagiaan di akhirat. Artinya bahwa manusia, kita semuanya, seringkali kami sampaikan, tempat manusia pada hakikatnya bukanlah di dunia ini, tetapi justru di negeri seberang, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Namun demikian banyak manusia yang lalai. Namun demikian banyak manusia yang lupa. Yang menjadikan lalai dan lupanya manusia karena begitu silau dengan gemerlapnya dunia. Inna dunya hulwatun khadiratun. Memang dunia ini begitu indah, begitu elok, begitu menarik, begitu mempesona, bahkan lezat. Itulah yang menjadikan manusia lupa akan kehidupan akhirat. Padahal setiap manusia, kullu nafsin dha'iqatul maut, bahwa setiap manusia, bahwa setiap makhluk yang bernyawa kelak akan merasakan kematian. Setelah kematian menimpa kepada manusia, tidak akan ada yang dihadapi kecuali adalah akhirat nanti. Yang dikhawatirkan adalah man dakhala qabran bila zadin faka'annama raqibal bahra bila safinatin.
Barang siapa di antara kita yang meninggalkan dunia yang fana ini dengan tanpa bekal, maka laksana mengarungi lautan yang luas, tidak dengan menggunakan kapal, tidak menggunakan dengan perahu. Arti kata, mereka akan tenggelam dan tidak akan mendapatkan keselamatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya adalah yang kedua, yuhibunal hayata wayan saunal mauta. Banyak manusia yang cinta akan kehidupan dunia ini, tetapi mereka lupa akan kematian. Jadi mereka itu merasa bahwa kehidupan yang dia jalani tidak akan pernah menemukan ajal. Bahkan menjadi impian di dalam pikiran mereka seakan-akan ingin hidup selamanya. Sehingga di dalam Al-Quran juga mengingatkan kita semuanya, wala tajidannahum ahrason nasi ala hayati wa minal ladina asyraku, bahwa kita akan menemukan banyak manusia yang benar-benar tamak, bahkan ketamakannya lebih daripada orang-orang yang musyrik. Lalu ketamakan mereka apa? Yawadu ahaduhum lau yu'ammaru alfasanah. Di antara banyak manusia mengharapkan hidup di alam dunia ini diberi usia 1000 tahun. Padahal apa yang terjadi dalam diri kita, tidak usah bicara tentang masalah waktu yang begitu panjang 1000 tahun. Kita bisa saksikan saudara kita bisa saksikan teman kita. Mereka yang saat ini usianya sudah 70 tahun, 80 tahun. Telah terjadi perubahan yang signifikan pada jasad dan fisiknya. Yang ada hanyalah kerapuhan. Yang ada hanyalah menua di dalam dirinya. Jadi manusia itu tidak akan abadi, manusia tidak akan kekal. Jadi manusia itu terlalu melampaui batas, ingin diberikan hidup 1000 tahun. Padahal kematian pasti akan menjemputnya. Artinya sebenarnya menjadi pelajaran bagi kita semuanya. Kafabil mauti wa idzan. Ternyata toh di antara keluarga kita, di antara teman kita, mereka sudah banyak yang meninggal dunia. Dari kematian keluarga kita, dari kematian teman kita, ini sebenarnya menjadi peringatan bagi kita semuanya. Kapan waktunya kita akan meninggalkan dunia yang fana ini. Tetapi manusia yang kedua ini, kata Rasulullah, yuhibunal hayata wayan saunal mauta. Cinta akan kehidupan, tapi lupa akan kematian. Lalu apa sih yang menjadikan kebahagiaan dan tumbuhan mereka? Jadi mereka itu adalah alladzina la yarjuna liqa Allah. Mereka tidak mengharapkan dan tidak percaya akan pertemuan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dijadikan sumber kebahagiaan bagi mereka adalah waradu bil hayati dunia, bahwa kebahagiaan hakiki menurut versi dan persepsi mereka adalah kehidupan dunia yang mapan, kehidupan dunia yang cukup. Watma'anu biha, dan ketenangan hati dan pikiran mereka akan diciptakan dari materi. Tetapi yang jelas bahwa kematian pasti akan menjemput setiap manusia, setiap kita semuanya. Yang kedua adalah banyak manusia yang cinta akan kehidupan dan lupa akan kematian. Yang ketiga adalah yuhibunal mala wayan saunal hisaba. Banyak manusia yang tergila-gila dengan harta benda, tetapi mereka lupa akan hari perhitungan, di mana setiap manusia akan dimintai pertanggungjawaban tentang semua harta kekayaan, tentang aset yang kita miliki. Apa yang akan ditanyakan? Min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Dari mana mereka mendapatkan semuanya? Rumah dihasilkan dari mana? Mobil mewah dihasilkan dari mana? Bahkan semua aset yang ada semuanya akan ditanyakan satu persatu, akan diaudit dan dimonitoring, akan dievaluasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa fima anfaqahu, dan untuk apa dipergunakan?
Apakah harta yang merupakan pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala ini mampu kita jadikan media untuk melakukan kebaikan, atau justru kita lalai sehingga hanya harta benda yang dimilikinya hanya dijadikan satu support dan kekuatan untuk melampiaskan hawa nafsunya, menghabiskan malam-malam dengan minuman-minuman keras, menghabiskan malam dengan para wanita cantik. Mereka tidak tahu bahwa kapan waktunya manusia akan dihisab. Yang keempat adalah yuhibunal kusur wayan saunal kubur. Banyak manusia yang begitu cinta rumah laksana istana, tetapi mereka lupa akan rumah akhirnya, yaitu alam kubur. Cinta pada rumah, cinta pada gedung, cinta pada istana, tapi mereka lupa akan kuburan menjadi tempat pembaringan terakhir. Saudara-saudaraku dimanapun berada, kita sudah merasakan rumah yang saat ini kita tempati, rumah yang saat ini kita huni, sebentar lagi akan ditempati, akan dimiliki oleh anak-anak kita. Kalau kita tidak percaya, sudah banyak bukti. Tidak usah melihat ayat, tidak usah melihat hadis, melalui kehidupan yang nyata di masyarakat. Rumah yang dibangun sejak tahun 1970 sekarang masih ngetengger kuatnya luar biasa, tetapi pemiliknya sudah berganti dari generasi ke generasi. Inilah, mudah-mudahan kita juga sadar bahwa silahkan manusia diberi kebebasan untuk mencintai rumah yang mewah, tapi pada akhirnya manusia tempat kembalinya adalah kuburan, tempat kembalinya adalah tanah, tempat pembaringannya adalah liang lahat. Inilah zaman sekarang, zaman akhir. Silahkan punya usaha properti, memperbanyak rumah, memperbanyak kafe, memperbanyak ruko, memperbanyak minimarket, memperbanyak supermarket. Sebesar apapun aset manusia, tidak akan memberikan keamanan bagi dirinya, karena tempat kembalinya adalah kuburan. Dan yang kelima, yang terakhir ini adalah yuhibunal khalqa wa yansaunal khaliqa. Banyak manusia begitu cinta dengan alam, tetapi mereka lupa cinta terhadap Sang Pencipta. Silahkan manusia diberi kesempatan untuk menyukai segala apapun yang ada di alam dunia ini, tapi jangan sampai melalaikan siapa penciptanya. Kita mengakui betapa indahnya langit yang membiru, betapa indahnya gunung yang begitu menjulang, betapa indahnya hamparan tanah. Kalau kita mengakui keindahan gunung, keindahan langit, keindahan lautan, mestinya kita harus mengakui keindahan Sang Pencipta. Banyak manusia mengakui keindahan alam ini, mengapa tidak mengakui keindahan zat Sang Pencipta? Rasulullah juga mengingatkan kita melalui malaikat Jibril alaihi salam, wahbib maksyita fa innaka mufarqatun. Silahkan kita diberi kebebasan untuk mencintainya. Cinta kepada anak, cinta kepada istri, cinta kepada keluarga, cinta pada materi, cinta pada harta benda, cinta pada kedudukan, cinta pada jabatan, tapi pada akhirnya manusia akan berpisah. Inilah saudara-saudaraku dimanapun berada, kita sebagai insan yang beriman hanya bisa saling mengingatkan bahwa kehidupan di dunia ini relatif singkat. Kapan waktunya kita akan meninggal dunia. Jadi kesimpulannya, Rasulullah menyampaikan bahwa akan terjadi suatu masa yang menimpa umatku. Mereka cinta pada 5 perkara dan lupa terhadap 5 perkara yang lainnya. Yang pertama tadi, cinta kepada dunia dan lupa akan akhirat. Yang kedua, cinta akan kehidupan dan lupa akan kematian. Yang keempat, cinta akan harta benda, tetapi lupa terhadap hari perhitungan atau hisab. Dan yang kelima,
cinta kepada makhluk selain Allah Subhanahu wa taala, tapi lupa dan lalai pada Sang Pencipta. Semoga dari 5 perkara yang kami sampaikan ini, kita semuanya tidak termasuk di dalamnya. Kita termasuk orang yang mensyukuri segala anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita juga cinta dunia, tetapi kita pun lebih cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dunia ini hanyalah masra'atul akhirah. Dunia ini hanyalah sebagai tempat ya untuk menanam kebaikan. Semoga kita senantiasa mendapatkan petunjuk dan kekuatan iman dari Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun kita harus meninggalkan dunia yang fana ini, menghembuskan nafas terakhir, semoga kita mampu mengucapkan kalimat tauhid, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Demikianlah kurang lebihnya yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila terdapat kesalahan, kami mohon saran dan kritiknya, karena kami sungguh sangat mengharapkan akan saran dan kritik dari para pendengar semuanya, dari Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam. Billahi taufiq wal hidayah waridul inayah. Walafa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.